Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi fataras samawati wal ard allati yakbalut taubata anis ibadihi wa ya'fu anis sayyiat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bihasanatin falahu 'ashrun amsalihha wa man jaa'a bisayyi'atin fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Wa fi ayatil ukhra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita mengucapkan rasa puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita pada hari ini dengan memberikan kesihatan dan menggerakkan hati kita untuk menuju rumah Allah ini dalam rangka kita untuk melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita, yakni melaksanakan solat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, yang terpancar dari hati kita yang paling dalam, semua pengabdian kita ini, baik yang sunat maupun yang wajib, kita serahkan kepadanya, kiranya dapat diterima sebagai ibadah yang makbul di sisinya insyaallah. Salawat beriring salam kita tidak jenuh menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan kita fid dhulumati ilan nur, yang telah membawakan dinul Islam, syariat Allah untuk kita umat manusia pada umumnya dan khususnya kepada kita orang yang beriman, agar kita ini selamat, agar kita ini berbahagia, agar kita ini sentosa, baik hidup kita di dunia ini maupun nanti kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan agama Islam inilah sebagai wasil kita, sebagai jembatan kita untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memilih agamanya selain daripada Islam, la yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Mereka tidak akan diterima semua amal ibadahnya, walaupun sebanyak apapun yang mereka berikan, yang mereka sedekahkan, yang mereka wakafkan, yang mereka infakkan, tapi mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak beriman kepada Rasul, mereka tidak beriman dengan rukun iman yang lainnya, yang 6 itu, maka semuanya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada tempat bergantungnya, karena tidak ada tempat pelengketannya. Tempat pelengketannya itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui eksistensinya Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru beberapa hari yang telah lalu kita telah selesai
melaksanakan salah satu daripada kewajiban kita yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Insyaallah sudah kita lakukan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan agar dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita itu menjadi hamba-hamba Allah yang dijanjikannya la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan tunduk dan patuh untuk menghindari semua larangan-larangan Allah. Apabila sudah kita selesai sesuatu yang sudah kita kerjakan 1 bulan penuh, maka apakah itu sudah berhenti kita? Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa isa faragta fansab. Apabila kalian sudah selesai melakukan sesuatu pekerjaan, maka laksanakanlah pekerjaan yang lain dengan sungguh-sungguh. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu akhir daripada bulan Ramadan itu, maka dia juga bergembira. Kenapa dia bergembira? Karena semuanya sudah masuk ke dalam ranah fitrah, kembali kepada fitrah, kembali seperti tatanan semula. Yang dulu kita makan pada siang hari, maka kita sudah dibolehkan oleh makan, kita sudah dibolehkan untuk minum, sudah boleh dibolehkan kita untuk bergaul dengan istri kita. Pada malam, pada siang Ramadan, semuanya itu diharamkan, maka dikembalikan menjadi fitrah. Fitrah yang lebih jauh lagi adalah untuk menyucikan batin kita. Selama kita dididik, selama kita digambling, semua kita yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan, maka kembalilah kita seperti fitrah kita, bagaikan seorang anak yang baru lahir dari perut ibunya masing-masing, tidak ada noda sedikit pun. Itulah yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan dan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat membalas semua pekerjaan yang kita lakukan itu, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka selama bulan suci Ramadan, semua itu kita dapati, semua itu kita rasakan, betapa indahnya pada waktu kita, waktu dulu kita berpuasa Ramadan itu, berpuasa pada siang harinya itu, semua amal ibadah kita, semua pekerjaan kita, tidak ada yang sia-sia, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 sampai dengan 700 kali lipat pada bulan suci Ramadan. Tapi pada bulan-bulan yang lainnya Allah melipat gandakan semua kebaikan kita itu dengan 10. Faman jaa bihasanatin falahu asyrun amsalihha. Barang siapa yang melakukan suatu pekerjaan, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu 10 kali lipat. Itu pada bulan-bulan yang lainnya. Tapi pada bulan suci Ramadan diberikan kelipatan lagi sampai dengan 700 kali lipat. Itu adalah merupakan rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kita ini umat Muhammad ini enggak ada yang panjang-panjang umur kita. Pada yang panjang umur kita 100 tahun itu pun sudah tua bangka betul kita. Tidak sama dengan umat-umat Nabi yang telah dahulu. Tapi juga Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa kita ini adalah pendek-pendek umur kita, tidak ada yang panjang-panjang. Karena itu diberikanlah kepada kita itu suatu bonus, diberikan kelipat gandaan daripada amal yang kita lakukan itu sampai dengan 700 kali lipat untuk memberikan kepada kita. Itulah rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Hadirin sidang jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang dapat menghapuskan daripada dosa kita selama bulan suci Ramadan yang kita lakukan.
Yang pertama sekali yang dapat menghapuskan daripada dosa-dosa yang kita lakukan itu adalah qiyam Ramadan. Yang kita lakukan adalah pada bulan suci Ramadan kita melakukan salatul lail atau qiyamul lail. Yang kita lakukan itu dengan tarawih. Ada yang tarawih yang kita lakukan hanya 11 dengan witir. Ada yang melakukan dengan 23 dengan witir. Ada yang melakukan sampai dengan 36 dengan witir. Semuanya itu adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita untuk kita lakukan semampu dengan yang kita lakukan. Kemudian kita setelah kita melakukan salat tarawih, kita juga dianjurkan untuk qiyamul lail atau melakukan salat tahajud yang diberikan kesempatan kepada kita. Dan kita memperbanyak salat tahajud itu pada akhir daripada Ramadan itu sendiri, 10 akhir daripada Ramadan itu. Kenapa? Karena pada juga bulan Ramadan itu juga ada suatu kespesialisan yang diberikan kepada kita. Yang ini adanya satu malam pada bulan Ramadan itu, pada akhir Ramadan itu, yang intinya adalah kita beribadah pada saat Lailatul Qadar itu sama dengan 83 tahun 4 bulan menurut para mufassirin kita, atau 1000 bulan. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita lakukan itu dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan yang sudah kita lakukan itu, maka itu adalah merupakan salah satu untuk dapat menghapuskan semua dosa yang kita lakukan. Dan yang kedua adalah shaum Ramadan, puasa Ramadan itu yang kita lakukan selama 29 hari atau 30 hari sejak daripada terbit fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Kita berlapar-lapar, menahan haus, menahan dahaga, menahan lapar dan sebagainya, dan kita memberikan dengan diri kita, semoga puasa yang kita lakukan itu jangan ada yang cacat, jangan ada yang tumbing, jangan ada hal yang dapat merusak daripada puasa kita itu. Kita tahan semuanya itu, kita jaga dengan penuh keimanan kita, maka puasa kita itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghapuskan dosa kita. Dan yang ketiga adalah qiyam Lailatul Qadar, yang seperti yang saya katakan tadi adalah berdirinya kita, qiyamnya kita, salat kita untuk menanti Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu tadi khairum min alfi syahrin. Hadirin sidang jamaah, semoga ketiga amalan ini pada bulan suci Ramadan sudah kita implementasikan dalam kehidupan kita dan pekerjaan kita, dan tidak ada yang tinggal kita lakukan. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia tahu betul betapa tadi banyaknya fadilah-fadilah dalam bulan suci Ramadan itu yang kita tidak mendapatinya pada bulan yang lain. Amalan kita tadi yang sunat, Allah akan menghitung seperti pahala wajib. Amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan dibalas Allah sampai dengan 700 kali. Pada bulan yang lain tidak ada. Rasulullah sedih betul meninggalkan Ramadan itu, sehingga itu ada suatu aturan harus puasa Ramadan ini sepanjang zaman, maka Rasulullah akan siap untuk melakukannya dan akan memerintahkan kepada kita semua. Hadirin sidang jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyaknya amal ibadah yang sudah kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita laksanakan, didikan-didikan yang diberikan kepada kita. Kita dididik untuk sabar kita dalam bulan suci Ramadan, menahan kita tidak makan, tidak minum sampai dengan tenggelamnya matahari. Kita sabar untuk menangkis semua mungkin yang bisa untuk memicu kita sehingga puasa kita itu bisa sumbing. Maka juga setelah bulan suci Ramadan ini, kesabaran ini juga kita tingkatkan. Apabila ada sesuatu yang mengicu untuk kita tidak sabar,
yang mengicu kepada emosional kita, maka kita katakan dalam diri kita, saya barusan dididik oleh puasa dengan kesabaran. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada saya. Kuatkan kesabaran. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wa sabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkan kesabaran. Karena sabar itu adalah merupakan kunci keberhasilan dan kunci kesuksesan. Bagi orang yang emosional, yang cepat-cepat emosional, kadang-kadang dia menghadapi suatu kebuntuan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, dan dia cepat-cepat putus asa dalam menghadapinya. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dididik juga dengan lapar. Maka kita juga harus memanukan kepada diri kita, beginilah orang juga yang lapar. Kita dididik untuk lapar, bukan hanya untuk kita diri, artinya kita kembalikan kepada diri kita dan kita memberikan kepada orang lain. Kalau orang yang lapar, beginilah juga yang dirasakannya rupanya. Berkunang-kunanglah matanya melihat situasi karena kelaparannya. Begitulah orang lain. Maka ada rasa balas kasihan kita, ada rasa iba kita kepada orang-orang yang tidak ada. Mumpung kita diberikan oleh Allah ada rezeki kita, jangan untuk kita sendiri, tapi kita harus juga membagi kepada orang lain. Banyak-banyak kita bersedekah, karena sedekah itu akan menyuburkan daripada rezeki yang kita terima. Jangan kita menganggap bahwa apa yang kita berikan itu berkurang, tapi itu adalah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah, maka Rasulullah bersedih hal yang demikian itu. Dan juga dia mengevaluasi kepada dirinya sendiri, muhasabah kepada dirinya sendiri, dan kepada kita masing-masing. Apakah puasa yang akan datang akan dapat lagi kita jumpai seperti juga puasa yang sudah kita lakukan beberapa hari yang telah lalu? Wallahu a'lam bishawab. Umur itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada waktu kita berpuasa, pada waktu itu kita bertekad kepada diri kita bahwa inilah puasa yang terakhir untuk diriku ya Allah. Maka saya akan melakukannya dengan penuh keimanan dan penuh keyakinan pada ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah itu puasa yang akan datang akan dapat kita jumpai? Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, panjangkanlah umur saya ya Allah. Berikan kekuatan kepada saya ya Allah. Berikan kesehatan kepada saya ya Allah. Dan kuatkan iman saya ya Allah untuk dapat bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Hadirin sidang jamaah, begitu banyaknya yang tidak dapat kita uraikan satu persatu apa yang sudah kita dapati dalam suci Ramadan itu. Banyak sekali pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas puasa itu juga banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan, banyak sekali yang bisa merongrong daripada amalan yang Anda jumpai, yang Anda dapati selama bulan suci Ramadan itu. Dengan hal-hal yang sepele, kadang-kadang amal ibadah kita ini akan hangus bagaikan api memakan kayu api. Hadirin sidang jamaah, Rasulullah memberikan gambaran antara lain yang bisa untuk menghapus daripada amalan ibadah kita adalah yang pertama, kita kadang-kadang tidak sadar, sibuk kita mencari aib orang lain, kelemahan orang lain, mencari cacatnya orang lain. Kadang-kadang kita lupa memperbaiki diri kita sendiri, padahal juga diri kita sendiri, apa yang kita katakan itu, apa yang kita sebutkan itu berada pada diri kita sendiri. Sibuk kita kadang-kadang untuk melihat daripada kesalahan orang lain, tapi kesalahan kita banyak. Pepatah mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi kuman di seberang lautan dapat dijumpai dan dapat dilihat. Hadirin, itu adalah penyakit. Itu adalah penyakit batin yang harus kita waspadai, yang harus kita jaga. Jangan sempat mengonggong yang dapat itu menggerogoti daripada amal ibadah kita. Yang kedua, kata Rasulullah SAW adalah sifat keras hati.
tidak mau menerima kebenaran. Dia tertutup dengan kebenaran apa yang disampaikan orang lain. Dia tidak akan mau menerimanya kalau dia bertentangan dengan pendapat dia, kalau bertentangan dengan keyakinan dia. Dia tidak terbuka, dan ini juga adalah merupakan peluang daripada hal yang bisa merusak keimanan. Dan yang ketiga adalah tipisnya rasa malu. Betapa banyaknya sekarang ini yang kita lihat, malu itu sudah dianggapnya merupakan hal yang biasa-biasa saja. Padahal malu itu adalah setengah daripada iman. Malu itu adalah merupakan salah satu yang bisa melindungi daripada diri kita sendiri. Kita lihat di dalam masyarakat kita lihat di dalam lingkungan kita, rasa-rasa malu itu sendiri kadang-kadang sudah tipis. Kalau orang tua dulu dia mengatakan kepada kita, yang tua harus dihormati, sama muda atau sama tua harus disegani, anak kecil disayangi. Pada saat sekarang ini sudah bergeser, kadang-kadang anak muda melihat orang tua itu bagaikan yang mungkin yang lebih rendah daripada dia. Jangankan bersamaan dengan dia. Ya. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kata Rasulullah, panjang angan-angan. Panjang angan-angan ini juga pun adalah merupakan hal juga yang sangat juga fatal dalam kehidupan kita. Angan-angan boleh berangan-angan, tapi jangan keterlaluan berangan-angan. Anda mau meloncat gunung, tidak akan mungkin bisa Anda lakukan. Anda akan menerobos ke langit, Anda tidak akan bisa melakukan. Tapi berangan-anganlah, bercita-citalah sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita sendiri, sehingga kita itu tidak putus asa manakala mungkin sesuatu yang kita lakukan itu tidak tercapai. Yang kelima adalah hubbud dunia, takut mati. Kata Rasulullah, hubbud dunia, terlampau cinta dunia ini. Dunia ini dianggapnya merupakan satu-satunya yang bisa untuk menyelamatkan dia, yang bisa untuk mensentosakan dia, yang bisa untuk membahagiakan dia. Dia kejar dunia ini dengan sekuat tenaga. Tapi dunia ini bagaikan fata morgana. Kita lihat di sana ada air, tetapi sampai kita di sana bukan air yang kita jumpai, tapi aspal yang sudah kering. Dunia adalah merupakan jembatan untuk kita menyeberang ke seberang sana. Jangan kita polis jembatannya dengan emas dan permata, tapi di seberang daripada jembatan itu terdapat onak dan duri yang harus kita lalui dan kita jalani. Dan yang keenam, kata Rasulullah, adalah takut mencegah kemungkaran. Kemungkaran di mana-mana, dia ada di situ, maka dia tidak mampu untuk melakukannya. Rasulullah memberikan gambaran, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi. Apabila kalian melihat suatu kemungkaran, maka robalah dengan kekuasaanmu. Anda sebagai apa? Sebagai kepala desa, di dalam desamu ada keungkaran, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Allah, maka lakukan kekuasaanmu itu untuk merubahnya. Semoga akan kembali kepada kebenaran. Kalau Anda ada seorang bupati, begitu juga. Anda seorang gubernur dan seterusnya. Sekurang-kurangnya kita ini adalah sebagai kepala rumah tangga. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Fa illam yastati' fabik lisani. Kalau Anda tidak mampu, maka ucapan, berikan nasihat secara edukatif, persuasif, secara cara kita mendidik dan pendekatan secara manusiawi. Tapi kalau juga tidak mampu, maka fabik qalbi, kata Rasulullah, kutuklah perbuatan itu. Anda tidak senang dengan perbuatan itu, semoga Allah akan dapat memberikan jalan keluar untuk dapat menghentikan daripada perbuatan itu. Hadirin sidang jamaah
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir mumpung kita pada saat sekarang ini sedang pada bulan Syawal, pada awal Syawal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan juga ingat kepada kita, kalau kita mau untuk menyempurnakan puasa kita menjadi kita melakukan puasa itu setahun penuh, maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melaksanakan puasa kemudian dia tambahkan dengan 6 hari pada bulan Syawal, karena kasyamud dahr, maka samalah dia dengan berpuasa setahun penuh. Jadi puasa 6 pada bulan Syawal ini adalah menutupi segala kekurangan-kekurangan yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan, dan memberikan semacam kepada kita seolah-olah kita itu setahun penuh, 12 bulan penuh kita berpuasa, dengan rumus ya 30 ditambah 6 sama dengan 36 hari, dikali 10 sama dengan 360 hari. 360 hari sama dengan 1 tahun penuh. Itulah rumusnya diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Hadirin sidang jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa 6 masih bisa kita lakukan terus. Bagi yang mungkin tidak melakukan puasa pada bulan suci Ramadan karena usur, karena dalam perjalanan, karena mungkin dia ada sesuatu hal sakit, maka lakukan dulu yang wajib, kemudian baru lakukan dengan yang sunat. Karena puasa 6 adalah sunat, sedangkan puasa yang itu adalah wajib untuk kita lakukan. Lakukan dulu yang wajib, kemudian sisanya untuk kita melakukan salat puasa 6 yang 6 hari. Dan insya Allah Allah akan mengampuni segala dosa kita, dan menjadilah kita orang yang bertakwa dari segala dimensi yang harus kita implementasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita seorang pedagang, kita ambil ketakwaan kita. Kita seorang pegawai negeri, kita ambil sifat ketakwaan kita. Kita seorang pelayan, juga harus kita ambil dengan itu. Kalau kita seorang nelayan, juga kita harus lakukan dengan ketakwaan. Takwa kepada Allah dimanapun kita berada. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan kepada kita, dan akan memberikan teguhan hati kita, dan Allah akan terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.